Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fil ummiyina rasulah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis sebuah buku dengan judul The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History. Artinya, 100 tokoh besar yang paling besar dan yang paling berpengaruh sepanjang peradaban manusia. Termasuk di dalamnya Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman, Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Satyagraha India, Julius Caesar, pencetus gerakan Vidi Vici, dan sederetan tokoh-tokoh besar lainnya. Ternyata hadirin, dari sederetan tokoh tersebut, Michael Hart menempatkan baginda Rasulullah pada urutan pertama sebagai tokoh yang paling berpengaruh sepanjang peradaban manusia. Sehingga hadirin, kebesaran beliau diabadikan dalam Ensiklopedia Britannica sebagai the most successful of all prophets and all religious personalities, sebagai pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, pemimpin agama, dan para pemimpin lainnya dalam membangun peradaban umat manusia sedunia. Hadirin, melihat betapa pentingnya meneladani sikap dan sifat Rasulullah tersebut, terutama dalam membantu masyarakat madani, maka pada kesempatan musabaqah syarhil Quran kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Kepemimpinan Rasulullah, Teladan Membangun Masyarakat Madani. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Subdatut Tafsir min Fathil Qadir, beliau menjelaskan bahwa al-ummiyin maksudnya kondisi bangsa Arab yang sebahagian besar bukan saja tidak mampu membaca dan menulis, tetapi tenggelam ke dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kebobrokan moral merajalela dalam bidang sosial, marak mabuk-mabukan dalam bidang pemerintahan, etnis dan golongan yang selalu dikedepankan dalam bidang hukum. Muncul law of jungle to be polytely of people. Hukum rimba menjadi peradaban. Orang kaya memangsa yang miskin, orang kuat menghantam yang lemah. Bahkan yang paling mengerikan hadirin, martabat wanita diinjak-injak, sehingga hadirin setiap lahir bayi wanita langsung dikubur hidup-hidup, tidak peduli terdengar jerit dan bagi tangis bayi di dalam tanah. Hadirin, dalam kondisi seperti ini tidak ada satu figur pun yang patut ditiru, melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terangkai indah dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim dan hadirin yang kami banggakan, dalam ayat tadi terdapat kalimat uswatun hasanah, ay alladhi yajibu an taqtadiya lahu fi jami'in aqwalihi wa af'alihi, yaitu contoh yang tinggi, figur luhur yang wajib ditiru oleh setiap mukmin dalam seluruh perkataan maupun perbuatannya. Hal ini pernah dibuktikan oleh berbagai kalangan. Dalam kepahlawanan dibuktikan oleh Thomas Carlyle. Dalam metode penyampaian ajaran dibuktikan oleh Nazmilak. Begitu sempurna beliau sehingga Abu A'la Al-Maududi dalam The Prophet Islam mengatakan, he is the only one example where all excellence have been blended in one personality. Nabi Muhammad adalah satu-satunya contoh terlengkap di mana semua keunggulan terkumpul dalam diri seorang pribadi. Demikian pula hadirin, kebesaran beliau dibuktikan oleh sejarah. Beliau hidup dalam keadaan miskin. Allah menawarkan berbagai kesenangan material, harta, tahta, wanita, bahkan Jabal Hud siap jadi emas. Tetapi beliau menjawab, "Idza ya Rabbi la arda law ahad min ummati findar." Kalau demikian ya Allah, apapun yang Engkau berikan, tidak ada satu pun yang dapat menyenangkan hatiku kalau saja satu dari umatku yang masuk neraka. Subhanallah. Hadirin, inilah bukti sikap Rasulullah yang berorientasikan umat. Dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah merupakan figur reformis sejati yang telah terbukti mampu membangun peradaban umat manusia, yaitu dengan cara berlaku lemah lembut, tidak bengis dan kasar, pemaaf dan mudah memberi maaf, serta bermusyawarah dan memiliki komitmen, yaitu bertawakal kepada Allah. Jika pemimpin kita mampu meneladani dan mengikuti sikap Rasulullah, insya-Allah hadirin, Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang aman, makmur, sejahtera dan selalu dalam lindungan Allah. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Tengah cat ura dirui bukan le, Cicem dalam le musuh karya. Rindu hati lan kerajaan ade,
nang grobe nalelam haru hara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja tampil merupakan perwakilan dari Mas Insan Qurani. Selanjutnya, kita panggilkan kepada nomor urut 16, kepada nomor